Seorang mama di Probolinggo terluka setelah kalung emasnya dijamret. Bocah laki-laki tewas tenggelam di galian pasir ilegal di Serang, Banten. Pacu adrenalin taklukan ombak pantai selatan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Bagaimana hari Minggu ini, sudah ada rencana? Ada rencana nanti ya bersama dengan keluarga mau ke puncak. Nah, luar biasa ya. Kebetulan juga banyak sekali Betul. informasi menarik seputar liburan nih ya. Nanti kita nantikan, dan Mega dan juga pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain bersama saya Incelika DF Agal. Dan saya Megalatu. Inilah Lintasan News pagi akhir pekan selengkapnya. Seorang penada cula badak histeris ketika ditangkap petugas kepolisian Polda Banten. Terdapat 6 cula badak senilai 500 juta rupiah yang diperjualbelikan oleh para pelaku. Pelaku praktek perburuan dan penjualan satwa dilindungi berupa badak bercula satu yang habitatnya berada di Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten tiba-tiba histeris saat digiring polisi. WI warga Pademangan, Jakarta Utara yang membeli 6 cula badak senilai 500 juta lebih telah melawan hukum, menangis dan meronta-ronta di hadapan petugas. Selain WI, polisi juga menangkap tersangka lain berinisial Y yang menjual cula badak ke WI. Y mendapat cula badak dari tersangka N yang kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pandeglang dengan kasus perburuan badak bercula satu. Ada 6 ekor badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang yang diburu oleh N dan kelompoknya untuk diambil culanya. Perburuan 6 ekor badak sudah dilakukan sejak tahun 2020 hingga 2023. Polisi masih mengejar sejumlah pelaku lain yang terlibat perburuan badak. Kita masih melakukan rangkaian pendalaman karena saudara W ini sendiri tidak kooperatif. Kalau total yang perburuan sejak 2020 itu ada total 6 badak. Yang sudah 6 badak yang dibunuh dan 6 culanya yang sudah diperjualbelikan. Kasus perburuan badak dan penjualan badak ini terungkap setelah polisi menerima laporan tentang perburuan badak di TNUK dengan hilangnya kamera trap di TNUK. Hasil rekaman kamera trap terlihat sekelompok orang dengan membawa senjata api diduga melakukan perburuan badak. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 penagih utang yang terlibat keributan dengan anggota kepolisian saat melakukan penarikan mobil di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap polisi. 1 diantaranya menangis saat disergap di kediamannya. Penagih utang RB 36 tahun yang terlibat keributan dengan anggota Polri saat melakukan penarikan mobil menangis histeris saat hendak diamankan Subdit Jatandras Polda Sumatera Selatan di rumahnya. Di lokasi lain, polisi juga meringkus rekannya sesama penagih utang BB 56 tahun. Keduanya ditangkap setelah mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan temuan barang bukti, didapati keduanya berperan mengintimidasi dan melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan milik korban hingga terjadi keributan di salah satu parkiran mal di Palembang, Sumatera Selatan. Yang diduga para pelaku ini setelah dilakukan pemanggilan 2 kali tidak hadir, makanya kami keluarkan surat perintah untuk membawa saksi. Selanjutnya setelah hasil pemeriksaan kami melakukan gelar perkara, sudah cukup bukti-bukti yang dirasa oleh penyidik, kami tingkatkan status menjadi tersangka. Dari kedua tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti, sebuah mobil yang digunakan para debt collector saat penarikan paksa. Kedua tersangka kini terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 10 orang lagi yang turut andil dalam penarikan paksa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.
Seorang jambret babak belur dihajar massa saat kedapatan menjambret tas seorang wanita di Pekanbaru, Riau. Beruntung pelaku berhasil diamankan anggota polisi yang tengah berada di lokasi saat melihat aksi kemarahan massa tersebut. Seorang pria menjadi bulan-bulanan massa usai kedapatan menjambret tas seorang wanita di depan Pasar Kodim, Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. Motor metik pelaku pun rusak bahkan nyaris dibakar usai jadi sasaran amukan warga. Beruntung pelaku berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yang saat itu melihat aksi main hakim warga. Pelaku AR telah melakukan aksinya di lebih dari 10 TKP. Modus pelaku sendiri mengincar target wanita yang membawa tas. Di sini modus operandinya tersangka berkeliling mencarikan target. Berkebetulan target berangkat dari Jalan Riau menuju Jalan DI Panjaitan, disitulah langsung dieksekusi. Tindak pidana curas jambret lebih dari 10 TKP. Tersangka beserta barang bukti sepeda motor dan sebuah tas korban diamankan di Mapolsek Senapelan, Pekanbaru. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan Duri Kepa Daan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi sasaran aksi pecah kaca. Dua pelaku berkendara sepeda motor menggasak laptop dan baju. Aksi dua pria melakukan aksi pembobolan kaca sebuah minibus ini terekam kamera pengawas di depan sebuah rumah makan Jalan Duri Kepa Daan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi para pelaku terbilang nekat lantaran dilakukan saat kondisi jalan sedang ramai. Dua orang pelaku ini berhenti di pinggir jalan menyambangi sebuah mobil yang parkir saat korban sedang makan di dalam rumah makan. Kemudian salah satu pelaku memecah kaca mobil, sementara pelaku lainnya memantau situasi. Dalam sekejap, sebuah laptop dan baju raib digondol pelaku yang langsung kabur. Kan waktu saya ngelayanin itu ngasih makan terus ada suara sih. Oh, ada suara. Tak kirain sih mobil nabrak apa gitu ya. Kita keluar bentar, nggak taunya ada orang buru-buru terus aku langsung keluar. Kacanya pecah. Untuk pelakunya berapa orang, Mas? Pelakunya 2 orang, Pak. 2 orang. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat dengan membawa alat bukti rekaman video CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews,